Hai hai hai, ketemu dengan saya si Jai di One Jai Time. Pemirsa, lebih dari 100 orang ditangkap polisi pasca demo Aremania yang berujung ricuh pada Minggu siang. Namun lembaga bantuan hukum menyebut mayoritas yang diamankan adalah korban salah tangkap yang tidak terkait dengan demo. Hidup seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang juga meletus meledak ke bumi. Wow. Dan di persepak bolaan Indonesia, salah satu ledakan yang sangat dahsyat menurut saya adalah tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Ternyata sudah lama ya, dari waktu kejadian sampai sekarang. Tapi yang anehnya itu tidak ada pernyataan tanggung jawab dari pihak Arema. Padahal kita kan tahu waktu itu pertandingan melawan Surabaya. Nah, dari Surabaya itu sudah dihimbau untuk tidak usah berangkat. Akhirnya tertib, supporter dari Surabaya tidak berangkat ke Malang. Otomatis itu yang di situ kan kebanyakan Aremania. Tapi yang disayangkan tidak ada tanggung jawab. Pernyataan tanggung jawab dari Arema itu tidak ada. Padahal kalau ada korban pasti kan ada pelaku. Kalau ada korban, nggak ada pelaku. Nah ini, jadi teringat Bu Ratna Sarumpait. Itu katanya dianiaya, tindak kekerasan, dibukuli sampai wajahnya seperti itu kan. Ternyata, playing victim. Aduh, wanjai sekali. Yang namanya kejadian luar biasa, pasti dong menyedot perhatian berbagai kalangan. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun juga tersedot oleh kejadian Kanjuruhan itu. Dan dari berbagai kalangan itu pasti pengen kejadian itu diusut secara tuntas. Oleh sebab itu turunlah tim TPF. Bukan TPS loh ya. Kalau TPS kan pemilu, meskipun sekarang juga tahun politik. Nah, TPF, tim pencari fakta. Itu mereka ternyata nggak ditindaklanjuti juga oleh pihak Arema. Padahal kalau kita kita cari utangan di bank aja, itu mesti ditindaklanjuti biar cair. Nah ini sebuah kasus ada TPF tapi nggak ditindaklanjuti. Ya gimana mau beres, mau selesai? Harusnya kan ditindaklanjuti sampai belepotan, ditindaklanjuti supaya beres. Begitu. Dan ibarat singa, sesuai julukannya kan, Arema FC itu. FC itu bukan fotokopi pastinya, ya kan? Singa, football cup. Arema FC itu. Itu seperti singa yang beneran. Kalau singa beneran kan ditakuti. Begitu datang, mangsa-mangsa itu menjauh karena takut dimangsa. Tapi ini kebalikannya. Saya ingat-ingat itu jadi seperti kisah cinta saya. Di mana-mana ditolak. Arema FC juga gitu. Di mana-mana ditolak. Kemarin itu di Malang, di Magelang, Bali, Bantul, Semarang itu ditolak. Kalau di Malang kan sejak kejadian di Kanjuruhan itu sudah nggak diizinkan lagi untuk di sana gitu. Bahkan penolakannya itu nggak berhenti di penolakan. Itu sampai ke penyerangan. Jadi diserang. Itu bukan berarti pihak keamanan kepolisian itu teledor, nggak ada pengawalan. Justru itu pengawalannya ketat. Di depan, belakang, samping itu dikawal. Tapi karena crowded, masanya banyak, terjadi penyerangan. Sampai makan korban juga itu. 3 pemain dan 1 staf pelatih itu jadi korban. Wow. Dan ibarat garam, kalau sedikit itu kan bisa menjadi penguat rasa, menjadi mantap gitu kan. Tapi kalau kebanyakan bisa memicu darah tinggi. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh para supporter yang menggeruduk berdemo di kantor Arema.
Tapi kata Budi Setiawan, nah, beliau kan founder Football Institute. Itu katanya mereka bukan supporter sejati. Padahal menurut saya, sejati itu adalah judul lagu Malaysia. Sejati itu yang kau ucapkan. Katanya, kata Pak Budi tadi, kalau supporter sejati, itu tidak akan melakukan tindakan yang anarkis, merusak. Bahkan kemarin itu sempat bentrok sama pihak keamanan. Lalu kepolisian turun, melerai gitu. Dan katanya juga sih tuntutannya sudah tidak jelas, kurang relevan atau apa gitu. Karena yang dituntut adalah pengusutan supaya kasus itu diusut tuntas gitu. Padahal katanya itu sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Tapi ternyata kok kurang satset juga, kurang tegas. Terkait dengan ketegasan, ingat Mas Gibran kemarin, kasus pelemparan itu akan terus terulang, besar kemungkinannya akan terus terulang karena tidak ada hukuman yang tegas gitu. Coba kalau dihukum tegas, pasti akan berbeda. Nah mungkin seperti itu, akumulasi rasa yang membuncah itu mengakibatkan demo itu. Dan dari banyaknya masalah yang itu timbullah mungkin semacam introspeksi diri atau apa gitu, sehingga pihak Arema itu menimbang diri dan mempertimbangkan untuk membubarkan diri. Saya juga jadi agak lemot ini, menimbang diri untuk membubarkan diri. Wow, biasanya kalau ada hal seperti itu, pembubaran dan sebagainya, itu kan dari luar biasanya faktor-faktornya. Tapi ini enggak, dari dalam. Tapi bagus sih, itu ada sisi bagusnya. Jadi kalau orang Jawa itu iso rumongso. Nah itu bisa merasa. Iso rumongso, ora rumongso bisa. Itu. Dan saya berharap wakil rakyat DPR juga punya rasa yang seperti itu. Kira-kira nggak bisa menyelesaikan, kapasitasnya kerjaannya nggak beres, ya lebih baik mengundurkan diri lah, biar di PAW sekalian, gitu. Nggak berpanjang-panjang, semoga kalau Arema ini bubar toh, Arema bubar dan benahi PSSI, dah itu paling sip menurut saya, paling wanjai.